Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zen di channel Mau Jadi Programmer. Jadi di video kali ini gua pengen ngasih lagi materi tentang cyber security ya. Tentang materi tentang cyber security yang ada di Weather School. Nah ini langsung aja nih, gua mau kasih lihat di mana ya. Cyber security. Banyak ya sebenarnya ya. Materi tentang cyber security. Mungkin bukan di tutorials, tapi kita cari di sini ya, di bawah sini cyber security. Nah, di sini materi tentang cyber security ada 16, tapi kita kemarin pertama ngebahas tentang cyber crime ya, atau kejahatan dunia maya. Jadi ini kita mau masuk ke materi tentang money making threats. Jadi gimana tuh? Cyber security tentang money making threats. Making threats apa? Ancaman keamanan cyber menghasilkan uang. Pokoknya tuh tentang yang menghasilkan uang gitu ya. Tentang kejahatan cyber yang dapat menghasilkan uang. Atau nggak tergantung tentang kejahatan ya. Mungkin ada beberapa hal yang dapat kita hasilkan dari cyber security ini. Dari keamanan cyber. Uang yang dapat kita hasilkan dari keamanan cyber. Atau keuntungan yang kita bisa hasilkan dari kejahatan cyber. Dari keamanan cyber maksudnya ya. Mungkin di penjelasan ini nggak juga tentang kejahatan ya. Tapi di sini kita baca aja dulu. Yang pertama, didorong oleh uang. Maksud daripada didorong ini nggak tahu sih apa maksudnya. Tapi kita lanjut aja ke pembahasannya. Ada beberapa ancaman utama yang sering dihadapi organisasi. Oke, ada beberapa ancaman utama yang sering dihadapi oleh organisasi. Yang pertama, itu ada file dan sistem ransomware dienkripsi dengan kunci penyerang dan mereka meminta Anda membayar uang untuk mendapatkan kembali data Anda. Nah, ini maksudnya nih mungkin dia menyerang instansi ya maksudnya. Sini ada beberapa ancaman utama yang sering dihadapi organisasi atau instansi seperti pemerintahan atau misalkan seperti badan swasta kayak perusahaan-perusahaan startup, mungkin bisa mereka dapatkan keuntungan dari situ ya, dapatkan keuntungan berupa uang atau berupa pendapatan lah dari pokoknya dari apa yang mereka lakukan. Yang pertama tadi kan adalah file dan sistem ransomware dienkripsi. Sistem ransomware dienkripsi dengan kunci penyerang dan mereka meminta Anda membayar uang untuk mendapatkan kembali data Anda. Nah, biasanya kan ransomware itu kerjanya ransomware itu ngunci misalkan kayak komputer daripada pemilik instansi atau pemilik perusahaan atau organisasi ya yang ada di perusahaan atau organisasi atau instansi itu pokoknya ya. Mereka itu mengunci komputer atau mengunci misalkan web atau aplikasi ya menggunakan ransomware yang mereka buat sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu adalah penambang mata uang kripto ya. Penambang ya biasanya kita sebut mining ya, mining Bitcoin biasanya. Oke. Nah, sistem Anda terinfeksi dengan alat penambang cryptocurrency low profile. Alat ini menggunakan CPU untuk mencoba menghasilkan uang dari cryptocurrency untuk penyerang. Nah, Anda terinfeksi dengan alat penambangan cryptocurrency low profile. Biasanya itu kayak misalkan tools ya untuk melakukan mining bitcoins atau untuk melakukan mining crypto ya, cryptocurrency. Untuk mendapatkan cryptocurrency itu berupa bitcoin. Biasanya itu yang dipakai mining itu apa namanya? Yang dihasilkan dari mining itu berupa bitcoin ya yang dicari oleh orang-orang karena bitcoin itu sangat tinggi sekali harganya ya. Sekarang bisa sampai 150 juta, bisa sampai ya ada yang bilang 1 miliar, ada yang bilang 900 juta, kagak tahu lah gue. Yang penting harga daripada cryptocurrency yang paling tinggi itu adalah Bitcoin. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini dengan alat pengembang cryptocurrency no profile. Alat ini menggunakan CPU untuk mencoba menghasilkan uang dari cryptocurrency untuk penyerang. Ya, ini salah satu kejahatan juga mungkin maksud mereka. Mungkin maksudnya di sini maksud daripada apa yang dijelaskan di sini, mereka itu bisa mendapatkan penghasilan melalui penambangan mata uang kripto.
Nah, Anda terinfeksi dengan alat penambang cryptocurrency low profile. Ya pokoknya lah menghasilkannya dari situ. Dari mining itu menggunakan CPU, menggunakan apa alat-alat ya. Pokoknya itu katanya itu apa namanya? Yang sering dihadapi oleh organisasi kayak kemarin ada cerita di Amerika Serikat itu ada apa di Amerika Serikat tuh. Pokoknya orang-orang yang mining ya, mereka itu punya satu gedung atau satu kosan gitu kan dalam satu, kita anggap aja kosan lah ya. Di kosan ini banyak banget komputer, kemudian VGA, banyak lah komputer-komputernya untuk mereka melakukan penambangan Bitcoin karena apa ya? Mereka mencuri, pokoknya mereka mencuri listrik ya. Karena itu kan membutuhkan listrik yang banyak, jadi mereka itu menggunakan ide mereka untuk mencuri listrik listrik di kota ya, nggak tahu kotanya apa, pokoknya kayak gitulah begitu. Tapi gue belum tahu nih maksud daripada nomor 2 nih, penambangan mata uang kripto, apakah menambang atau mining itu adalah sebuah aktivitas yang terlarang. Gue nggak tahu juga. Pokoknya dari cerita yang gue kasih tahu tadi yang di Amerika Serikat yang mereka itu mining di satu kosan, itu tuh merugikan satu instansi berupa PLN. Misalkan PLN kan, di sana PLN. Anggap aja kita sebutnya PLN lah, perusahaan listrik negara di sana, mengalami kerugian. Nah, kerugian dari pencurian energi listrik yang terlalu banyak. Ya, mereka mencuri secara ilegal. Kemudian yang ketiga ada BEC, ya, kompromi ML business. Tapi apa bahasa Inggrisnya nggak tahu kemarin ya, ada gua sebutin juga. Pengguna diretas melalui segala macam metode dan email. Pokoknya diretas melalui berbagai macam metode dan email mereka disusupi. Email mereka disusupi atau mungkin diretas atau mungkin menggunakan metode email spoofing, nggak tahu juga. Pokoknya kemudian melalui kompromi email, nggak tahu kompromi email maksudnya apa. Penyerang dapat mencegat komunikasi. Penyerang dapat mencegat komunikasi, dapat mengambil alih komunikasi bersama usernya. Misalkan ini satu perusahaan lainnya, perusahaan apa namanya, kita sebut aja perusahaannya itu kayak Majo, Olsera, itu kasir online kan. Nah ini administratornya daripada pemilik pemilik kasir online ini diretas gitu, diretas, dan peretasnya ini mengganti password ya. Jadi komunikasinya itu komunikasi administrator dengan user, dengan pengguna, itu tuh diambil alih oleh si hacker ini. Hacker ini mengambil alih posisi sebagai administrator untuk bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya faktur, nggak tahu nih maksudnya apa misalnya faktur, dan mencoba mengalihkan pembayaran ke bank dan ke rekening lain. Nah, inilah yang bisa, dari sinilah mereka mendapatkan keuntungan ya, mencoba mengalihkan pembayaran ke bank dan ke rekening lain. Jadi mereka itu meminta kepada, misalkan nih yang gue sebut tadi, kasir online ya. Kasir online ini kasir online ini ML-nya sudah dibajak lah. ML administratornya sudah dibajak lah. Nah, jadi seolah-olah si hacker ini menjadi pihak kasir online tadi, meminta kepada para pengguna, kepada seluruh pengguna dari kasir online ini untuk mengirimkan uang dengan alasan atau embel-embel itunya akan suspend, akun mereka akan disuspend ya. Padahal belum sampai itu masa suspendnya, mungkin ada 1 tahun atau 2 tahun atau misalkan ada yang seumur hidup, tapi di sini tiba-tiba si hacker ini minta itu minta mereka itu untuk mengirimkan uang, dengan maksud agar akunnya tidak suspend, akun user tersebut tidak suspend, mungkin seperti itu biasanya sih. Kemudian ada banyak cara menghasilkan uang untuk penjahat cyber yang menarik orang dan minat. Biasanya tuh rata-rata bajak sih, sistem bajak membajak, kayak bajak akun, biasanya akun-akun Facebook, akun Instagram ya. Jadi banyak bagaimana cara bisa mereka seorang yang diretas ini bisa kembali akunnya.
mereka meminta uang kepada para pemilik akun yang diretas. Kemudian nilai dan kekuatan. Maksud daripada nilai dan kekuatan, ada nilai dan kekuatan dalam banyak hal yang berkaitan dengan TI, ya, teknik informasi misalnya. Bandwidth dapat digunakan untuk menekan bisnis dan menargetkan mereka dengan serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, seperti ini. Mereka itu menyerang bandwidth dari suatu web atau aplikasi atau suatu instansi, ya, berupa perangkat, ya, perangkat lunak, perangkat keras yang bisa diserang, ya, melalui serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi seperti itu. Mereka itu bisa menyerang server. Ini nilai dan kekuatan. Kemudian yang kedua ada sistem yang diretas mungkin memiliki informasi yang sensitif bernilai uang, misalnya informasi kepemilikan bisnis, aset game online, foto, dan gambar sensitif. Nah, yang berbahaya, gue sebutin salah satu nih ya, kepemilikan bisnis, informasi kepemilikan bisnis kayak tadi yang gue sebut, kayak kasir online tadi, yang posisi sebagai administrator itu diambil alih oleh si hacker tuh. Mereka meminta uang kepada user itu agar akunnya tidak disuspend. Jadi seperti itu ada. Kemudian aset game online kayak misalkan diamond, ya, atau misalkan satu akun daripada game online yang dimiliki, misalkan sudah lama, misalkan dipakai akunnya, dia sudah banyak dapat skin yang gratis, yang permanen, yang nggak trial lagi lah pokoknya, yang sudah banyak juga mereka isi diamond, kayak Mobile Legend, misalkan aset game online mereka diretas, diambil tuh akunnya. Biasanya anak-anak FF nih ya, biasanya ngadu-ngadu di Facebook tuh biasanya kan. Tuh. Bang, akun FF saya dihack nih, diretas nih bang. Padahal saya sudah ngisi setiap hari itu, sudah ngisi diamondnya berkali-kali, sudah ngisi apa UC-nya berkali-kali. Kemudian ada foto dan gambar sensitif. Ini biasanya akun-akun kayak akun-akun apa namanya, orang yang misalkan gimana ya, kalau gue sebutin tuh agak-agak susah gitu kan, agak-agak susah nih, gambar-gambar sensitif kayak gambar-gambar porno gitu kan. Oh, gambar-gambar porno gitu, pornografi yang itu apa namanya, fotonya itu, foto dan gambarnya itu punya pribadi yang nggak bisa dipublikasi. Nah, jadi si hackernya itu bisa ngambil gambar itu, bisa ngambil gambar atau foto itu untuk dia jual. Kalau misalkan lu kagak ngasih gua duit nih, nggak gua kembaliin nih gambar-gambar lu, nggak gua hapus nih. Kalau misalkan lu kagak ada duit, ya terpaksa gua sebarin di dark web atau gua sebarin di situs ini, kayak biasanya kayak gitu orang-orang tuh ya. Tapi nggak tahu lah gua maksud daripada nilai dan kekuatan. Pokoknya yang pertama, poin pertama itu merupakan kekuatan ya, bandwidth yang diserang menggunakan serangan DDoS atau DDoS attack ya. Bandwidth-nya diserang sehingga trafficnya itu, karena trafficnya terlalu banyak, paket yang dikirimkan terlalu banyak, menyebabkan down-nya sebuah server biasanya tuh begitu. Itu nomor satu, itu berupa kekuatan. Kemudian yang kedua ini berupa nilai, mereka bisa mendapatkan uang, bisa mendapatkan keuntungan dari aset bisnis ya, kemudian aset game online, foto dan gambar sensitif milik orang lain punya pribadi ya, yang takut untuk disebarluaskan, jadi mereka membajak seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyerang dapat menginstal sendiri di browser. Nah, penyerang dapat menginstal sendiri di browser dan mencoba membajak penggunaan perbankan online. Maksudnya apa ya? Yang pertama, yang depannya nih ya, penyerang dapat menginstal sendiri di browser. Apa yang diinstal? Nggak tahu. Mungkin software mungkin. Kemudian, dan mencoba membajak penggunaan perbankan online. Wah, perbankan online biasanya e-banking atau m-banking atau misalkan Dana ya, Dana, OVO, kemudian GoPay, ShopeePay, biasanya sih mencoba membajak penggunaan perbankan online. Jadi dia bajak, dia curi akunnya, atau dia curi. Gua dapat nih value-nya nomor 3 nih.
Penyerang dapat menginstal sendiri di browser atau misalkan lewat Play Store gitu, dia nginstal Dana atau M-Banking berupa Mandiri atau apa kayak itu. Kemudian dan mencoba membajak pengguna perbankan online. Jadi di situ tuh dia bisa ngebajak. Atau dia bikin sebuah software cadangan mungkin. Atau misalkan dia retas pengen dapetin rekeningnya, isi saldo rekening punya orang, biasanya nyuri-nyuri lah, begitulah, nyuri-nyuri duit atau ngebajak orang. Lu kalau misalkan lu kagak ini nih, kagak kasih gua duit, atau misalkan dia tiba-tiba masuk ke akunnya, tiba-tiba nguras gitu, biasanya ada yang kayak gitu ya. Kemudian di sini ada potensi penjahat untuk menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam domain cyber, menyebabkan semakin banyak geng kriminal dan oportunis lainnya bergabung dalam aksi dan membuat hidup kita jauh lebih sulit. Nah, potensi kejahatannya, biasanya orang-orang yang memiliki potensi kejahatan yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar dalam domain cyber menyebabkan semakin banyak geng kriminal. Ya, geng kriminal kayak di grup-grup WA biasanya ya, grup-grup kriminal yang biasanya ada grup karder gitu ya, grup WA atau grup Telegram biasanya tuh ada, gua ngikutin satu grup karder gitu yang bisa dapetin duit bisa ratusan juta. Itu bukan grup sih, berupa channel. Dia tuh ngasih tips and trade-nya. Ada juga dia show off. Ini loh, gue dapat segini, gue dapat uang 10 juta dari hasil gue ngecarding. Gue bisa beli motor ini dari hasil gue ngecarding. Atau gue habis jual aset ini jual aset berupa shell misalkan. Shell yang ada ransomware-nya. Biasanya gitu ya. Jadi ada grup-grupnya. Yang bikin hidup kita lebih sulit gitu, menyebabkan hidup kita sulit karena apa yang mereka lakukan itu dapat merugikan diri kita yang nggak melakukan apa-apa biasanya. Kayak Facebook diretas kan, misalkan diretas sama satu orang, ini domainnya Facebook misalkan, domainnya Facebook diretas sama satu orang yang repot kan perusahaannya kan, tapi kita ikut rugi, ikut repot gitu dengan apa yang dilakukan oleh si hacker ini. Sedangkan nggak diretas saja kayak kemarin itu ya, Facebook, WA, ya pokoknya server milik Meta lah ya, server milik Meta nggak berfungsi 6 jam, itu turun drastis para pengguna-pengguna dari perusahaan Meta biasanya. Kemarin tuh kayak gitulah. Kemudian mengancam uang, apa ini mengancam uang ya? Serangan umum lain yang dilakukan penjahat dunia maya untuk menghasilkan uang adalah tindakan pemerasan. Itu biasanya tuh yang membajak, dia peras tuh, peras pengguna, peras adminnya, atau peras pemilik ya, pemilik komputer, atau memeras pemilik instansi tersebut biasanya. Kemudian yaitu menyandera individu berdasarkan informasi yang mereka miliki tentang seseorang. Disandra, kalau sistem sandera menyandera di dunia cyber apa? Tidak tahu sih gua tentang seseorang. Mencoba membuat mereka membayar uang untuk dibebaskan dari upaya pemerasan. Nah, dari sini kita tahu ya, mencoba membuat mereka membayar uang untuk dibebaskan dari upaya pemerasan. Kayak contohnya kayak spyware ya, malware yang itu ada ransomware ya, yang bisa ngunci sebuah sistem, sebuah perangkat, sebuah device. Softwarenya itu ransomware-nya itu dapat membuat kita itu tidak bisa melakukan apa-apa dari sesuatu yang kita miliki. Ibaratkan aja laptop lah ya, laptop atau HP kita disusupi oleh ransomware. Otomatis kita tidak bisa menggunakan HP dan laptop kita. Nah, di ransomware-nya itu di laptop kita itu ada tulisan misalkan, untuk ini silakan Anda membayar sekian. Silakan Anda membayar sekian untuk bisa mengakses kembali komputer Anda. Biasanya itulah ya. Jadi seolah-olah disandera dan diperas orang tersebut.
Kemudian di sini ada yang pertama, seseorang bertemu dengan seseorang secara online. Pihak lain sebenarnya adalah seniman scam yang mencoba mengelabui korban. Nah, di sini misalkan kita main WA ya. Misalkan kita main WA, ada seseorang yang melakukan scam. Apa itu scam? Kalau misalkan kita cari ya, ini kok nggak jelas sih. Scroll sendiri. Coba cari scam. Apa itu scammer? Sebetulnya apa sih itu scam atau scamming itu atau scam atau scamming? Adalah trik menipu seseorang demi mendapatkan uang. Itu. Kalau misalkan kita pelajari tentang scam ya, kita cari dulu apa itu scam. Ya. Gua juga agak-agak kurang tahu istilah ini. Jadi kita sambil belajar aja ya. Profil media sosial atau konsen merupakan ciri seseorang yang akan melakukan love scamming ya. Cinta scam. Arti scam apa? Kalau kita buka di Google Translate, scam, tipuan, dia itu menipu. Nah, phishing kan menipu juga. Tapi itu teknik social engineering. Gue taunya social engineering itu menipu, tapi scam kagak tahu gue teknik scam ini seperti apa. Scamming, penipuan. Coba gue cari scam. Nah, di sini kita baca ya. Si penerima kamu sering mendapatkan SMS enggak jelas yang berisi pemberitahuan menangkan hadiah puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Si pengirim SMS mengatasnamakan diri mereka sebagai lembaga-lembaga besar yang kita tahu dan menyertakan tautan ke sebuah website yang sekilas meyakinkan. Nah, hati-hati, ini merupakan salah satu modus penipuan dan juga sering kita sebut dengan scamming. Oke. Pokoknya menipu kan? Tuh. Kemudian sebetulnya apa sih yang dinamakan scam atau scamming itu? Scam atau scamming adalah trik menipu seseorang demi mendapatkan uang dengan berbagai cara. Oke. Salah satu contoh paling jamak memang telepon dari nomor tidak dikenal yang mengatasnamakan dari bank. Mereka pun mulai bertanya-tanya data pribadi terkait tentang info rekeningmu agar mereka dapat menguasai akun rekening bank dan mulai menyedot tabunganmu. Ini biasanya scam orang yang scam. Jadi gue sekarang sudah tahu sekilas ya mengenai scam ya. Scam itu kayak teknik tipu menipu, kita ditipu ya, ditipu sama orang itu, atau misalkan pihak lain, misalkan orang tua kita ya ditipu sama seseorang yang mengatasnamakan pihak Shopee misalkan pihak Shopee lah ya. Nah, si orang yang mengaku pihak Shopee ini bilang kalau misalkan gue nih seolah-olah nih gue ya. Seolah-olah gue ini telah memenangkan sebuah hadiah. Jadi diminta berupa KTP, kemudian alamat, kemudian data-data lain seperti nomor rekening. Misalkan mau dikasih uang ratusan juta atau mau dikasih uang 10 juta lah dari pihak Shopee karena memenangkan suatu event. Misalkan Shopee 12-12 kah? Nggak tahu. Pokoknya misalkan orang tua gua nih tahu, ya. Emak gua nih tahu kalau Shopee 12-12 ini misalkan bisa yang menang itu bisa mendapatkan uang sekitar 10 juta rupiah. Nah, jadi gue masuk sebagai pemenang, dianggap masuk sebagai pemenang gitu katanya si penipu ini yang mengaku pihak Shopee. Diminta lah data gue berupa nomor KTP, kemudian nama lengkap gue, kemudian diminta alamat gue, tanggal lahir gue, semua informasi data pribadi mengenai gue, termasuk nomor rekening. Ya, apalagi katanya dapat uang 10 juta, pasti diminta tuh nomor rekeningnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bakal dapat gitu ya. Diminta nomor rekening gue, habis itu sama gue minta ATM gue pergi ke sana, pergi ke ATM, kemudian disoceng lah, ditipu lah. Silakan Bu, masukkan ini, silakan ketikan ini, silakan masukkan ini, dan akhirnya malah isi ATM gue yang terkuras. Jadi seperti itu. Biasanya kerja daripada seorang scammer, ya mencari data seseorang. Biasanya seorang scammer. Oke. Seseorang bertemu dengan seseorang di online, pihak lain sebenarnya adalah seniman scam yang mencoba mengelabui korban.
Misalkan kita di media sosial ketemu seorang scammer biasanya. Dan juga yang biasanya di grup-grup hackernya ada, gue pernah ikut di grup Anonymous ya, ada ceritanya. Pokoknya di grup hacker ini ya banyak yang ngebuka jasa-jasa hacking, jasa hack akun yang work lah, yang nggak random lah, pokoknya bisa ngehack akun punya kita lah, bisa ngehack akun punya orang lain. Jadi akun Facebooknya diminta lah sama pihak si apa orang yang mengaku hacker ini, yang mengaku hacker. Suara gue agak serak cuy, nggak tahu nih apa gue jelasin nih masuk ke laptop atau kagak. Yang jelas gue sudah memaksimalkan suara gue keluar. Oke, jadi kemudian yang kedua, mereka terlibat dalam percakapan yang menarik dan tampaknya membuat ikatan mendalam langsung antara satu sama lain. Orang yang kenal, apa namanya, yang tiba-tiba ketemu secara online kayak tadi, yang gue bilang si hacker, ya, hacker yang mengaku hacker yang membuka jasa hacking akun, ini meminta kepada korbannya, ya mereka kenal lah ibaratkan. Pokoknya percakapannya mendalam, bang, akun gue di kayak giniin sama orang, kemarin gue begini-begini, kemarin katanya mau di top upin diamond FF, katanya. Yang ternyata enggak sebenarnya. Oh, begitu ya informasi akunnya. Coba deh kirimin email lu, coba lo kirimin password Facebook lu. Nah, password Facebook lu yang kemarin tuh apa? Kemudian nomor HP lu apa? Ayo kita chatan di WA seolah-olah. Padahal dia hanya membutuhkan nomor telepon si korban ini untuk bisa login ke dalam akun Facebook si ini korban ini. Jadi malah semakin bertambah rugi orang ini. Kemudian yang ketiga, mereka bahkan mungkin terlibat dalam percakapan video. Oke. Tetapi penipu misalkan menggunakan video yang direkam atau hanya memiliki alasan untuk tidak dapat mengaktifkan mikrofon atau kamera web mereka. Ini biasanya orang penipu ini begini ya. Maaf Bu, atau maaf Bang, mikrofon gua kagak aktif. Dia kasih tahu lewat form chat. Kemudian kamera gua juga ini habis pecah gara-gara kemarin jatuh. Jadi lewat sini aja. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya yang si korban ini mungkin ngerasa takut nih gue ditipu sama jasa hacking begini. Nah, kemudian lanjutlah ke yang keempat. Satu hal mungkin mengarah ke hal lain dan hubungan itu bisa berubah menjadi seksual. Tuh, tahu gak kalau? Apalagi cewek nih kan. Bang, tolong dong bang. Begini nih bang. Bang, begini bang. Dek bisa lihat foto profilmu nggak? Atau kak bisa lihat, bisa minta nomor WA lu nggak kak? Nah, iya boleh nih kak. Ini biar kita chatan lewat WA aja. Iya kak. Naskahnya ternyata foto profil cewek, ternyata cewek loh orang ini. Akhirnya adalah ikatan-ikatan seperti itu. Jadi bisa mengarah ke hubungan seksual seperti itu. Kemudian artis scam mencoba meyakinkan korban untuk menyerahkan foto dan rekaman pribadi mereka. Ya, embel-embel pacaran lah ya. Embel-embel pacaran lah biasanya. Aku sayang sama kamu atau aku sange. Jauh banget pembahasan gue. Cuman ya beginilah penjelasannya, harus dijelasin benar-benar ya. Jadi video rekaman pribadi kemudian nanti akan disebarkan, mungkin disebarkan ke dark web atau disebarkan ke xnx.com mungkin untuk dijadiin konten bokep, kagak tahu lah. Biasanya begitu. Kok bisa ya ada video ya? Biasanya lu tahu gak lo yang web bokep, gue sebut aja lah langsung, web bokep itu ada kan biasanya Kalista begini, kemudian Nadine begini, Nadine melakukan hubungan bersama pasangannya. Nadine siapa? Cewek. Itu biasanya karena ada seorang scammer yang bisa mendapatkan video pribadi atau foto pribadi yang kemudian mereka itu jual videonya dan fotonya itu. Ya. Kemudian kemungkinan dalam situasi yang membahayakan, itu sangat bahaya sekali ya.
Apalagi itu mengenai pribadi, lebih baik lu retas aja lah rekening gua, ya. Rekening gua berapapun, berapa lah, ya 100.000 lah mentok. Ya lu ambil lah isi rekening gua yang isinya 100.000 itu untuk lu ambil aja, terserah lu mau ngapain kayak pakai uang itu, asalkan jangan sesuatu sensitif dari pribadi gue, begitu, jangan. Kemudian kalau kita lanjut, setelah artis penipu menerima materi ini, bahkan mungkin mengembalikan gambar palsu dari orang yang tidak bersalah dalam situasi yang sama, pemerasan dimulai. Nah, dari situlah, lah mau kagak lu nih, kagak gua sebarin nih foto pribadi lu, video pribadi lu kagak gua sebarin nih ke xnxx.com, kagak. Tapi dengan syarat, lah kirimin dong gua uang 1 juta, maka lu akan aman di tangan gue. Ini jadi si korban nih ngerasa apa, langsung, gue harus pinjam duit kemana nih, misalkan posisinya nggak ada uang gitu, langsung gue bilang, saya nggak ada uang bang, pengen ngasih lu 1 juta, langsung nggak mau tahu ini si scammer ini kagak mau tahu gue, intinya harus 1 juta, jadi harus 1 juta sampai dia harus ngapain kek, entah dia ngutang, entah dia harus kerja ini kek, biasanya kayak gitu. Jadi nggak mikir, jadi scammer itu nggak mikir, bangsat emang, anjing. Gue nggak seneng memang kalau ketemu scammer. Gue pernah di scam ya di satu forum kemarin. Segala informasi gue dicari, tempat kuliah gue dicari. Padahal gue kan memang di posisi itu ya. Gue tuh punya web ya, kemarin tuh ngasih materi tentang cara patching dan cara eksplorasi, eksploitasi dan patching bug SQL injection. Nah, itu gue ada satu project web buatan gue, code buatan gue, yang itu dari tempat kuliah gue. Jadi tuh dicari Muhammad Ibnu Zain nama gue. Padahal udah tahu kan, gue tuh di YouTube udah sering lah gue sebut nama gue sendiri. Baik lagi bersama gue Muhammad Ibnu Zain, gue sebut nama gue. Dia cari siapa Muhammad Ibnu Zain, oh kuliahnya di sini, oh dia jurusannya ini, oh ini kampusnya. Akhirnya apa? Akhirnya nih gue temu nih domain utama kampus lu sampai subdomain kampus lu. Nanti gue tas, alah peler gue yang jaga kok. Jadi nggak usah sosokan ya sama hacker-hackernya sok-sok nge-scam gue. Gue gampar kencing loh, anjing. Kemudian arus scam sekarang dapat mengancam untuk merilis materi yang membahayakan kepada anggota keluarga, rekan kerja dan lainnya, menawarkan untuk menghapus materi tersebut jika sejumlah uang dibayarkan ke akun arus scam. Yang gue bilang tadi ya, sampai dia harus ngutang lah, inilah itulah untuk ngebayar si hacker ini ya, si hacker atau scammer yang nipu dia, yang punya foto pribadi, video pribadi punya dia, yang rencananya mau disebarin ke XNXX. Agak salah juga, gue miss juga kalau gue nyebut X malah ke S, pokoknya gitulah ya. Pokoknya dia itu harus membayar sejumlah uang tuh ke orang tersebut. Ini ada contoh percakapannya, nggak bakal gue baca mungkinnya, si Alice dan si Eve namanya. Misalkan mereka nih lagi chatan di WA, katanya si Eve, hey Alice, you're really cute, ya. Kemudian Alice bilang, thank you, I'm flattered. Gak tahu lah apa, gue bisa ngomong Inggris anjing. Kemudian gitu katanya si Alice tuh, terima kasih sudah bilang saya cute, sudah bilang saya imut, apalah, bodo amat, gue jijik. Kemudian ada orang namanya bot masuk tuh, relationship and bonding katanya. Kemudian F ini bilang, I am ready to take the next step. I want to see you. Kemudian Alice bilang, sebagai korban nih Alice nih, mungkin ya ketahuan lah si Eve ini bilang,
Alis, kamu cantik. Baru Alis bilang, thank you, terima kasih katanya. Nah, kemudian yang di sini lanjut ya. Alis bilang, I'm not sure, but okay. I really trust you. Here's some photos of me. Keep it between you and me. Yang potos-potos ya, ada potos-potosnya. Mungkin kamu bisa mengirimkan fotomu yang benar-benar katanya. Baru Eve bilang, actually here, oh si Alice ngasih lihat fotonya gitu. Kemudian si Eve, actually here is a list of your social media contacts and co-workers. I will share pay up. Tuh, kan? Pay up, bayar katanya. Nah, kemudian katanya cerita ini jauh dari biasa, nggak biasa katanya ya. Dan ada banyak skenario dan peluang yang berbeda bagi penjahat untuk mendapatkan keuntungan dari korban yang menggunakan internet tanpa mengetahui risiko yang terkait. Yang alhamdulillahnya nih, gua sampai sekarang nih, selama gua mengklaim diri gua sebagai mantan hacker atau sekarang masih menjadi hacker, gua klaim diri gua begitu. Alhamdulillahnya gue nggak pernah begini cuy. Meskipun gue pernah, setidaknya sedikit pernah melakukan kejahatan scammer, meskipun gue itu bukan scam ya, nggak tahu apa arti scam, tapi gue pernah melakukan tipu menipu, ya social engineering ya, yang dimana gue itu pernah melakukan DNS hijacking pada suatu perusahaan. Itu social engineering biasa cuy. Nggak masuk scam itu tipu menipunya kayak mana ya. Ya mungkin belum tahu lah gue. Mungkin gue pernah melakukan karena gue kan dulu kan orangnya gabutan gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gue belum pernah mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Tapi gue pernah mendapatkan keuntungan dari hasil mencari bug di situs-situs website. Ya seperti itulah. Berupa apa? Sertifikat? Enggak, belum pernah sih. Tapi yang terakhir gue pernah dapat itu adalah buku dari Google Bug Hunter. Anjing Google. Iya beneran Google, dikasih Google Bug Hunter, dikirim langsung dari United States, ya American United States, pokoknya gitulah. Gue dikirim, yang semuanya tuh free band, pengiriman buku dari sana, dari Amerika sana, dikirimnya ke rumah gue cuman modal 8.000 doang, gue bayar. Pokoknya gitulah. Nah, jadi itu ancaman penghasil uang itu biasanya scam, kemudian carding. Tapi yang contoh di sini cuman satu doang ya, cuman satu doang. Enggak satu doang. Di sini yang pertama itu ada ransomware lewat bajak-membajak software atau hardware. Kemudian penambang mata uang kripto yang low profile ya. Low profile atau ya profilnya nggak lengkap lah gitu lah. Kemudian BEC kompromi ML bisnis. Nanti sorry ya kalau misalkan gue nih ada kurang-kurangnya ngejelasin. Jadi nggak usah gitu dianggap salah bang, lu ngejelasinnya begini. Atau memang lu mau kasih tahu yang sebenarnya tuh begini bang, kasih tahu aja lu, kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, kemudian di sini ada BEC lagi ya, BEC yang meretas lewat email bisnis ya, meretas lewat email bisnis yang ngebajak pengguna-pengguna gitu. Kalau email mengenai pengalaman gue pernah ya masuk ke dalam email akun Gmail milik sebuah perusahaan di kota gua, bukan perusahaan apa, instansi pemerintahan ya. Jadi nggak bisa gua sebutin namanya, tapi emailnya ada sama gue. Tapi sekarang sudah kehapus. Nggak tahu gara-gara apa, mungkin gara-gara bug yang kemarin mungkin ya, bug yang gua temuin di website kota. Tuh. Namanya bugnya database configuration, semua isi database-nya kelihatan. Ya bug dari framework CI, kode igniter. Kemudian yang kita dapatkan tadi adalah nilai dan kekuatan berupa bandwidth yang di DDoS, itu merupakan kekuatan. Kemudian sistem yang diretas berupa itu ya scam lah. Yang nomor 2 itu scam, ya berarti nilainya dia mendapatkan uang
hasil dia ngeretas atau dari hasil dia nipu gitu. Itu bukan peretas ya, lebih ke teknik mencuri. Kalau peretas itu dia bisa masuk ke dalam sebuah jaringan atau sebuah program komputer. Kemudian sini penyerang dapat menyesal sendiri, dapat membajak penggunaan perbankan online. Tuh biasanya dia ngebajak akun Shopee punya orang biasanya. Kemudian mau mengancam uang ini yang cerita tadi yang gua ceritain. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja, sudah habis materinya mengenai ancaman penghasilan uang atau cybersecurity money making tricks. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan misalkan ada yang kurangnya silakan kalian beritahu di komentar, Bang, apa ini Bang kurang gitu. Kasih tahu aja apa-apa yang kurang dari penjelasan gua. Jadi mungkin sampai di sini aja ya apa yang gua jelasin. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya mohon direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.